Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hakim dengan NIM A12 2022 06800. Di sini saya akan mempresentasikan pada Banu pada matkul Anasya dan Sistem Informasi 2. Melanjutkan pada pembahasan desain sistem. Di sini ada sequence diagram untuk proses login pasien. Pertama-tama pasien akan login pada sistem, kemudian akan ditampilkan form login, yang mana dalam form login tersebut pasien akan dimintai untuk mengisi username dan password baru. Jika sudah selesai mengisikan username dan password baru, maka pasien kemudian akan lanjut kepada halaman utama. Kemudian nantinya di halaman utama pasien akan kembali diminta untuk melengkapi data diri seperti nama, alamat, tanggal lahir. Setelah itu pasien akan ditampilkan kembali data dirinya yang sudah diisikan tadi untuk dicek terlebih dahulu sebelum dikirim disimpan di dalam sistem. Setelah berhasil, selanjutnya pasien yang akan atau ingin melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu melakukan daftar periksa pada halaman web yang tersedia. Alurnya yaitu pasien terlebih dahulu mengisikan form login seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu pasien dapat memilih pilihan daftar pada halaman utama, yang mana di dalamnya nanti pasien akan ditunjukkan kembali data pasien. Kemudian pasien diminta untuk mengkonfirmasi datanya, apakah datanya sudah benar atau belum. Jika sudah benar, nantinya pasien akan dapat mengakses nomor antriannya, yang mana nomor antrian tersebut digunakan untuk mengetahui proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Bagi pasien yang belum mengisikan datanya dengan benar, maka pasien tersebut butuh mengedit ulang datanya. Kemudian setelah mengedit ulang, baru pasien tersebut dapat mengakses nomor antriannya. Selanjutnya, sequence diagram pengambilan obat. Sequence diagram pengambilan obat ini berlangsung setelah pasien melakukan pemeriksaan dengan dokter. Pasien yang sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter kemudian dapat mengakses webnya, lalu mengecek pada halaman notifikasi. Nanti di situ terdapat resep dari dokter. Selain itu, pasien juga akan diberikan resep fisiknya oleh dokter guna ditukarkan nantinya ke bagian farmasi. Lalu setelah mendapatkan resep, pasien menuju loket farmasi, kemudian loket farmasi akan mengkonfirmasi resep tersebut
apakah sudah sesuai dengan yang dituliskan oleh dokter. Jika sudah sesuai, maka pasien diminta menunggu dulu sebelum mengambil obat. Selama pasien menunggu, bagian farmasi akan meracikan obatnya, dan setelah selesai, maka pasien dapat panggilan dari bagian farmasi, dan pasien akan menerima obatnya, kemudian dapat langsung meninggalkan area puskesmas. Itu pun bagi pengguna BPJS. Dilanjut dengan kelas diagram, yang mana kelas diagram ini fungsi utamanya yakni untuk meringankan kinerja programmer untuk mengetahui sistem yang telah dirancang, seperti apa alurnya, dan membutuhkan kelas database apa saja yang perlu dibuat nantinya. Untuk kelas diagram ini ada beberapa kelas, yakni ada pasien, ada admin, dokter, kemudian ada bagian farmasi, kemudian ada bagian rekam medis, dan juga ada resep. Dan pasien ini berhubungan dengan bagian admin dan juga dokter, yang mana pasien memiliki simbol one to many, yang berarti antar dokter dan pasien, ini dokter dapat menerima beberapa pasien. Kemudian admin juga one to one, dikarenakan pasien akan menemui satu admin untuk mengkonfirmasi datanya sebelum proses pemeriksaan. Kemudian pasien dengan bagian farmasi yaitu one to many, yang mana bagian farmasi dapat mengecek data-data pasien. Kemudian dokter dan rekam medis memiliki hubungan yakni one to many, yang mana dokter dapat melihat riwayat rekam medis pasien secara keseluruhan, yang mana data pasien sendiri tentunya atau mungkin banyak. Kemudian relasi antara rekam medis dan resep yaitu one to one. Selanjutnya ada desain interface-nya. Ini diminta untuk mengisikan form login. Selanjutnya ada halaman registrasi, yakni untuk mengisi data dirinya. Lalu di sini ada halaman utama, yang mana di sini adalah halaman yang sangat berguna untuk pasien dalam melakukan pemeriksaan. Ada daftar, ada tes kesehatan, lalu cek antrian juga untuk melihat nomor antriannya. Kemudian nantinya di pojok atas sebelah kanan ada elemen notifikasi yang berguna untuk melihat resepnya. Resep pasien yang diberikan oleh dokter setelah melakukan pemeriksaan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.